Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detra Siva Salsabila Mutada dari kelas 2D D3 jurusan Teknik Kimia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai data pengamatan dari hasil tuning untuk pengendali aras. Sebelum masuk ke pengendali arasnya, di sini saya akan menunjukkan hasil pengamatan dari fungsi transfer untuk metode IMC pada pengendali aras. Di sini yang diketahui yang pertama yaitu nilai dari KP sebesar 1,33, lalu nilai dari tau atau tau P-nya 1,3, dan di sini tidak ada nilai dari tau D. Maka di sini untuk tipe pengendalinya yaitu pengendali PI. Lalu sebelum menghitung parameter pengendali untuk tuning, kita pertama menghitung nilai dari tau C. Dan tau C itu rumusnya dari tau per 3, tau yang ada di sini. Dan hasilnya yaitu jadi 0,4333. Lalu kemudian untuk menghitung parameter tuning untuk model PI itu rumusnya untuk nilai dari tau I ini sama dengan tau atau tau P yang ada di sini. Lalu untuk menghitung nilai KC itu 1 per KP dikali tau per tau C. Dan hasilnya yaitu untuk nilai tau I-nya 1,3 dan nilai dari KC-nya 2,25. Nah, lalu selanjutnya kita menghitung nilai dari PB. Untuk nilai dari PB ini sendiri yaitu 100% per KC dan menghasilkan nilai 1,44. Lalu untuk yang selanjutnya kita akan menghitung dari analisis untuk respon dari hasil tuning. Nah, setelah menghitung parameter tuning tadi, kita dapat mengetahui bahwa tipe dari pengendalinya yaitu pengendali PI, dan untuk tipenya yaitu servo atau yang kita ubah nantinya itu nilai dari SP. Nah, SP yang pertama yaitu sebesar 30% dan SP yang kedua yaitu sebesar 50%. Nah, tadi kan kita sudah menghitung ya nilai dari PP dan tau I-nya itu 0,44 dan nilai dari tau I-nya 1,3 menit. Lalu di sini adalah data dari pengendalinya itu yang kita ukur setiap detik untuk menghasilkan nilai PV, atau kita mengamati nilai PV setiap detik. Nah, di sini yang saya beri warna kuning ini adalah detik ke 1120 dan nilai PV-nya yaitu 50,1. Itu nilai PV-nya sudah konstan. Nah, dari data tersebut kita buat grafik respon tuning seperti yang ada di sini. Nah, untuk nilai SP-nya sendiri yaitu sebesar 50. Tadi nilai SP2 yang kita masukkan. Namun di sini nilai NA atau nilai akhirnya itu sebesar 50,1 yaitu pada saat PV-nya konstan. Nah, dari grafik ini nanti kita dapat mengetahui nilai dari tau P, tau R, respon time, dan nilai dari P. Seperti itu. Lalu di sini kita akan menghitung untuk overshoot sama decay ratio ini tidak diketahui atau tidak terdefinisi karena nilai A, B, dan C-nya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena nilai puncak pertama dan keduanya itu ada di bawah nilai akhir. Ada di sini nilai puncak pertama dan nilai kedua. Jadi di sini tidak bisa terdefinisi. Lalu ada peak time itu juga. Peak time itu kan nilai puncak pertama, karena nilai puncak pertamanya itu di bawah nilai NA atau nilai osilasinya itu di bawah NA, jadi peak time-nya juga tidak terdefinisi atau tau P-nya ini tidak bisa terdefinisi. Nah, untuk rise time itu sebesar 350 second
atau race time itu adalah saat pertama kali PV memotong garis SP atau di sini. Nah, ini garis tau R-nya ini. Ini puncak pertama saat nilai PV memotong garis SP. Ada di detik ke 350. Lalu respon time. Respon time adalah waktu yang diperlukan untuk PV mencapai steady state. Tadi kan steady state-nya itu 50,1. Nah, pada detik ke 1120 itu nilai PV-nya konstan 50,1. Lalu yang selanjutnya kita menghitung period of oscillation atau P. P adalah jarak dua puncak yang memiliki ketinggian yang sama. Nah, nilai P-nya ini bisa terdefinisi karena oscillation-nya ini sudah menyentuh dari nilai SP. Nah, di sini ini ada puncak ketiga dan keempat itu memiliki ketinggian yang sama. Jadi kita bisa mengukur jaraknya yaitu sebesar 39 dalam satuan detik ya di sini. Lalu yang terakhir yaitu offset atau selisih dari PV dan nilai SP. Karena tadi nilai SP-nya itu 50 dan nilai PV-nya itu 50,1. Jadi untuk nilai offsetnya yaitu 0,1%. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.